Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah segala kehendak Tuhanlah yang dikerjakan dalam hidup kita. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu
kerjakanlah dalamku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah ini, memuji, memuliakan Dia, dan juga menerima perjamuan kudus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita beri salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai kita, memberkati ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Di penghujung tahun ini, kembali kita diingatkan sebuah peristiwa yang sangat-sangat bermakna dalam kehidupan kita melalui kehadiran Kristus dalam peristiwa Natal. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kehadiran Tuhan menyapa kehidupan kita. Oleh sebab itu, di bulan istimewa ini, memasuki masa Advent dan menjelang Natal ini, mari kita siapkan hati untuk merespon dengan penuh sukacita, penuh syukur atas kehadiran Tuhan melalui Natal ini. Ingat kasih-Nya begitu besar kepada kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama mengawali ibadah kita pada begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia hadir untuk menyatakan keselamatannya bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan.
Ingat kasih-Nya yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. bukan sebagai hakim, Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku tak tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya. Yes, God. Terima kasih untuk kasih. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosa. Lepaskan dari belenggu dosa. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku. Yes, God. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sama-sama katakan. Ingat kasih-Nya. Yes. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Terima kasih untuk perhatian. Terima kasih untuk kasih sayang yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Oh, bilur-Mu Tuhan. Yes, God. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sama-sama dengan sepenuh hati katakan, ingat kasih-Nya. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilurnya, oh, ingat bilurnya
besar bagiku. Besar kasih-Mu nyata bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kasih-Mu Tuhan, haleluya. Dengan segala kerinduan, kami mau datang sujud di bawah kaki-Mu, membawa seluruh hidup kami menjadi persembahan korban yang syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan, perkenan kami boleh masuk hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk rahmat pemeliharaan Tuhan yang selalu baru kami nyatakan dari demi hari. Waktu demi waktu, bahkan berkat demi berkat Engkau nyatakan kepada kami sebagai bukti Engkau sangat-sangat perhatian dan selalu ada dalam kehidupan kami. Di hari ini, di Sabat ini, kami mau datang membawa korban syukur kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuduskan kami, berkati ibadah kami pada siang hari ini. Karena kami menyerahkan di dalam urapan kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian dengan penuh antusias memuji memuliakan nama Tuhan. Silakan bangkit berdiri, sambut Sang Raja bagi nama Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Sambut Sang Raja. Ya, mari kita sambut Sang Raja. Yes. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, namanya. Sama-sama puji Hosana. Ya. Puji Hosana. Haleluya. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya. Mari kita sambut Raja di atas segala raja, layak ditinggikan dan diagungkan. Mari kita sambut Sang Raja. Yes. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama puji, oh, hey, oh, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia Raja di atas segala raja yang layak ditinggikan. Biarkan Raja itu memerintah dalam kehidupan kita. Dia yang akan memimpin kehidupan kita. Layak ditinggikan dan diagungkan. Yes.
nyatakan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Yes. Puji Hosana, mulia namanya. Ya, puji Hosana. Penuh antusias. Hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi. Mulia namanya. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah yang besar. Yes, masih punya antusias, masih semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita tinggikan Allah kita yang besar. Haleluya. Amin. Yeay. Sama-sama dengan penuh semangat, penuh gairah. Allah kita besar, ya. Yes. Dia miliki kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang sekali lagi katakan, Allah kita besar. Allah kita besar, ya, amat besar. Yes. Dia memiliki kuasa besar, ya besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sama-sama kita hidup. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sama-sama, Allah kita ya sungguh. Yes, amin. Besar, ya besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sama-sama, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Jemaat Tuhan, nyanyikan, kita hidup. Kita. Yes. Amin. Haleluya. Sama-sama ya, deklarasikan bersama. Kita hidup, oh, kita hidup kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan sekali lagi. Oh haleluya, besarkan namanya.
besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Yes, kemurahannya tiada terkira. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Yes, kemurahannya tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama dengan penuh sukacita. Ya. Ya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jemaat Tuhan sama-sama. Tuhan yang ajaib. Yes, haleluya. Dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Haleluya. Jiwaku ditebus sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Masih semangat, masih antusias, deklarasikan bersama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Sama-sama kita naik pujian ini. Yeay. Sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Ya. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sama-sama. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar, Allah Dia yang besar, layak ditinggikan dan diagungkan. Amin. Dia pencipta dunia ini, yang membantu gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Deklarasikan bersama. Tuhan Maha Besar. Sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan. Silakan duduk. Itulah yang seharusnya dimiliki dan dirasakan oleh anak-anak Tuhan yang benar-benar mengalami sentuhan kasih Kristus. Selalu ada sukacita, selalu ada gairah untuk memuji dan memuliakan, menyembah Tuhan. Sementara kita mempersiapkan hati kita,
untuk mengalami kuasa firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Engkaulah Tuhan, jalan yang sempurna. Janjimu murni bagaikan emas perak, bahkan lebih dari emas perak. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan, dan di dalam kasih-Mu ada kehidupan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah Tuhan jalan kebenaran. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Sama-sama katakan. Bagaikan langit yang membelah, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan
Kami tidak bisa menghitung kebaikan-kebaikan-Mu. Sejak kami hadir di dalam dunia ini, sampai dengan sekarang ini, begitu banyak kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan, pertolongan, perlindungan, kekuatan yang Engkau sediakan. Kami hanya bisa mengucap syukur karena Tuhan baik. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memimpin kami sejauh ini di dalam perjalanan hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memasuki Minggu Advent yang pertama, menyambut Natal. Kami mau supaya kami mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu dan buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami supaya kami boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, semakin memuji Tuhan dalam segala keadaan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah Roh Kudus menyertainya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Christmas is coming, ya. Natal sedang datang. Maka kita perlu mempersiapkan, ya. Mungkin menghiasi rumah kita dengan barang-barang Natal yang dulu yang harus kita keluarkan lagi dari lemari kita, atau membuatnya hiasi. Kemarin saya mengantar istri saya ke sebuah toko di Kudus. Dia beli barang-barang kecil tentang Christmas. Christmas is coming. Christmas sedang datang. Kita siapkan. Nah, minggu ini minggu Advent yang pertama. Sampai nanti tanggal 25 Advent yang kedua, ketiga, dan keempat. Yang penting Natal tinggal di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Baiklah, kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Judul khotbah pada ibadah yang kedua ini sama seperti ibadah yang pertama adalah malaikat-malaikat Natal. Mari kita membuka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 dan 27. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 dan 27. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Bapak Ibu sekalian, tahukah kita bahwa kisah Natal ini melibatkan banyak ciptaan? Ya, tidak saja manusia diajak untuk ikut berpartisipasi mempersiapkan lahirnya Sang Putra Natal itu. Nama-nama mereka kita tahu di dalam kisah Natal, seperti Sakaria dan istrinya Elisabet, seperti Yohanes Pembaptis, kemudian Yusuf, Maria, Simeon dan Hana, gembala-gembala di padang Efata, semuanya diajak untuk berpartisipasi untuk mempersiapkan peristiwa yang sangat menakjubkan,
bukan manusia-manusia saja yang terlibat, tetapi juga ada ciptaan seperti bintang yang dari timur, yang menuntun orang-orang Majus sampai kepada Bethlehem. Bukan itu saja, tetapi binatang-binatang yang ada di padang Efata, yang sedang bersama dengan para gembalanya pada waktu itu. Mereka juga semuanya ini berpartisipasi untuk mempersiapkan Natal. Semua ciptaan yang disebut ini, baik itu manusia, baik itu bintang, baik itu binatang-binatang atau alam, merupakan ciptaan yang terlihat dan mata telanjang kita. Namun lebih serunya dan menariknya, kisah seputar Natal ini juga menghadirkan malaikat-malaikat. Kita tentu sering mendengar kisah tentang malaikat-malaikat ya. Entah itu ketika kita masih sekolah minggu atau ketika kita membaca komik-komik pada waktu masa kanak-kanak itu. Ya, kalau malaikat di kitab suci itu biasanya dimunculkan wujudnya dalam bentuk laki-laki, tidak pernah dalam bentuk perempuan. Kemudian pakai jubahnya yang bersinar terang. Lalu para pemikir Kristen di awal abad pertama bertanya, sebenarnya elemen-elemen apa yang ada di dalam tubuh malaikat? Lalu mereka mengira-ngira malaikat itu tubuhnya terbuat dari cahaya katanya. Yang menarik, malaikat-malaikat diikut sertakan di dalam peristiwa Natal. Kalau di kitab suci kita bicara mengenai malaikat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yaitu ada serafim, ada ketubim, dan ada makhluk-makhluk ciptaan yang hidup atau living creature. Ini dikelompokkan. Jadi sebenarnya malaikat-malaikat itu tidak kelihatan. Ya. Tidak kelihatan. Kalau bintang kelihatan. Kalau manusia jelas kelihatan. Ternak-ternak kelihatan. Tapi malaikat itu tidak kelihatan. Orang-orang Kristen abad pertama bilang begini, kalau kita kedatangan tamu yang dari jauh, lalu kita menyambutnya, mari datang mempersilahkannya dengan baik di rumah kita, ramah kita melayani. Surat Yakobus bilang begini, kamu ini ya, dengan melayani sahabat-sahabatmu yang datang tanpa kamu sadari, kamu juga melayani malaikat yang menyertai mereka. Dan malaikat itu ada di sekitar kita tetapi invisible. Jangan-jangan mereka ada di sekitar kita. Tapi ini makhluk ciptaan yang tidak kelihatan. Kalau manusia, bintang, binatang, itu visible creature. Tapi kalau malaikat-malaikat yang katanya terbuat dari cahaya itu, ya invisible creature. Jadi kalau seizin Allah saja, kalau menurut kehendak Allah saja, manusia baru bisa melihat, baru bisa berjumpa dengan mereka. Karena mereka itu invisible, tidak kelihatan. Jadi peristiwa Natal itu peristiwa yang luar biasa.
ciptaan-ciptaan yang terlihat dan ciptaan yang tidak terlihat bertemu bersama. Malaikat-malaikat bertemu bersama dengan manusia. Malaikat itu kalau disuruh Tuhan bertemu manusia baru bertemu. Kalau Tuhan mengizinkan kamu temui sana. Natal itu berbicara mengenai perjumpaan antara manusia, ciptaan-ciptaan yang lain dengan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat diutus Tuhan di peristiwa Natal. Mengapa mereka diutus Tuhan? Mengapa mereka disebut the messenger of God? Utusan-utusan Allah. Karena mereka tidak dapat bertindak atas nama dirinya sendiri. Mereka baru bertindak karena Allah menyuruh. Mereka tukang posnya Allah. Diutus ke dalam dunia. Kalau kita manusia, kita bisa saya mau menyampaikan sesuatu kepada teman saya, kepada tetangga saya tentang informasi tertentu. Kita bisa menyampaikan seperti itu, tapi kalau malaikat tidak bisa. Malaikat itu kalau menyampaikan sesuatu mesti seizin Tuhan, diperintah oleh Tuhan. Mereka akan memberitakan kemuliaan Tuhan dan keagungannya. Apa yang Tuhan mau lakukan, bagaimana Tuhan mau menyatakan. Tuhan memakai malaikat-malaikatnya untuk menyampaikan isi rencananya kepada dunia ini. Mereka itu pembawa pesan Allah. Mereka itu tukang pos daripada Tuhan. Beberapa kisah di Alkitab memberitahukan bahwa ada malaikat yang diperintahkan untuk membawa peringatan, ya. Peringatan. Misalnya apa? Misalnya ketika Lot sama keluarganya disuruh oleh dua malaikat. Lot, bawa istrimu, bawa anak-anakmu keluar dari kota Sodom sekarang. Karena kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Allah karena kejahatannya. Waktu kamu keluar dari kota Sodom tidak boleh kamu menengok ke belakang. Jangan tengok ke belakang. Lalu istri Lot apa? Istri Lot tengok ke belakang. Karena Tuhan menjatuhkan belerang-belerang di kota itu. Dalam tradisi kitab suci, istri Lot menjadi tiang garam. Malaikat diutus membawa pesan peringatan. Malaikat juga diutus untuk membawa pesan penyelamatan. Waktu Petrus, Silas, Paulus ada di penjara. Lalu jeruji penjara itu bergoyang sendiri. Ada guncangan yang sangat besar. Dan pintu-pintu penjara itu buka, engselnya pada copot. Mereka keluar. Lalu Petrus pada waktu itu mendatangi sebuah rumah yang sedang ada di dalam persekutuannya. Orang-orang Kristen mengetuk pintu. Bukai. Lalu orang-orang di dalamnya, ini siapa ya? Apakah ini malaikat Tuhan datang? Petrus, Paulus sama Silas. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menggoncangkan penjara. Itu pesan penyelamatan. Juga ada pesan mengenai pesan untuk memperingatkan, ya. Pesan yang membawa perintah. Waktu Hagar diusir dari keluarga Abraham, dia membawa bayinya yang masih kecil namanya Ismail. Dia pergi ke padang gurun. Dia pikir, apa saya bisa sanggup ya
seorang diri membawa bayi ini. Lalu bayinya ditaruh di semak-semak. Lalu dia pikir biarlah bayi ini mati lalu saya mati. Tapi Tuhan mengirim malaikatnya, Hagar ambil bayi itu ya. Ambil bayi itu, tidak boleh kamu menaruhnya di semak-semak itu. Maka dibawanya bayi itu kembali. Lalu dia jadi nenek moyangnya orang-orang Arab. Terkait dengan Natal ini, ada malaikat-malaikat yang membawa pesan, good news, berita baik, kabar baik. Kabar baik itu di dalam bahasa Yunaninya ditulis Evangelion, good news. Ya, hampir sama dengan kata untuk malaikat dalam bahasa Inggris angel. Tuhan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk memberitahukan mengenai kabar baik. Apa saja yang disampaikan oleh malaikat-malaikat Tuhan? Yang pertama malaikat dalam peristiwa Natal ini, yang pertama yang diutus Tuhan namanya Gabriel. Ya, ada malaikat yang namanya Michael, ada namanya Gabriel, ada namanya Lucifer. Ya, Lucifer itu dulu malaikat, menjadi evil angel, malaikat jahat karena melawan Tuhan. Tapi Gabriel ini dalam tradisi malaikat-malaikat di Yahudi ini disebut sebagai malaikat yang utama. Ya, dia rankingnya paling tinggi. Ya, semua malaikat-malaikat ada di bawah dia. Dan namanya Gabriel itu adalah prajuritnya Allah. The warrior of God. Jadi Tuhan tidak main-main ini. Ini peristiwa Natal, Tuhan mengutus malaikat yang paling utama. Ranking yang paling tinggi, pertama kali menjumpai siapa? Menjumpai Sakaria. Sakaria pada waktu itu sama Elisabet merindukan mempunyai anak, tapi mereka putus asa, mereka sudah tua. Lalu malaikat Gabriel datang kepada Sakaria, memberitahu Sakaria, istrimu akan mempunyai anak, namanya Yohanes. Yohanes Pembaptis. Sakaria tidak percaya, mosok toh saya sudah tua, istri saya sudah berhenti menstruasinya. Kamu kok tidak percaya? Kamu jadi bisu sampai anakmu itu lahir nanti. Dan anaknya yang lahir itu namanya Yohanes, yang mempersiapkan jalan untuk Sang Putra Natal, Yesus melayani. Yohanes seperti Nabi Elia yang mempunyai kuasa. Nabi Gabriel juga menemui Maria. Lain Sakaria, lain Maria. Waktu menemui Maria memang bertanya-tanya, saya masih virgin loh, saya masih perawan, bagaimana saya bisa memiliki anak? Malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kamu. Kamu akan melahirkan seorang anak. Anak itu Immanuel. Maria berkata, aku ini hamba-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu. Jadi disampaikan kepada Sakaria, disampaikan kepada Maria, disampaikan juga malaikat-malaikat yang lain di luar Gabriel kepada para gembala di padang Efata, yang mana malaikatnya berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat Gabriel
dan malaikat-malaikat lainnya membawa berita yang sangat penting tentang kesukaan bagi dunia, tentang keselamatan bagi dunia. Hai dunia, gembiralah, sambutlah rajamu. Ini berita, bukan berita ecek-ecek, ya. Ini bukan berita yang kecil. Ini bukan berita yang sederhana. Ini bukan berita asal lewat saja. Ini bukan berita yang sambil lalu saja. Ini berita, namanya berita yang menggemparkan, yang menakjubkan. Maka bahasa Latinnya disebut mysterium tremendum et fascination. Katanya berita ini menakutkan sebenarnya. Bagaimana Allah sang pencipta datang menjadi manusia. Tapi berita ini sekaligus berita yang menakjubkan. Karena keselamatan dinyatakan. Dan berita ini yang membawa adalah malaikat utama Allah. Yang namanya Gabriel dan malaikat-malaikat lainnya. Kalau bukan berita ini berita yang maha penting, tentu Allah tidak akan menyuruh Gabriel. Di kitab suci hanya 3 orang yang ditemui Gabriel. Yang pertama Nabi Daniel bicara mengenai akhir zaman. Yang kedua pada Sakaria. Yang ketiga kepada Maria. Tidak ada yang lain ditemui oleh malaikat Gabriel selain 3 orang ini. Jadi ini ada berita mengenai akhir zaman, ada berita persiapan mengenai sang raja yang mau datang, ada berita tentang kesukaan bagi seluruh bumi. Jadi ini berita yang luar biasa sekali yang dicatat oleh Alkitab. Meskipun sudah 2000 tahun yang lalu, kita harus menyimpan berita ini dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dengan sukacita yang sungguh-sungguh. Karena sang putra Natal itu yang namanya Immanuel, God with us, datang ke dalam dunia ini. Terima berita ini dengan sukacita. Hiasi rumahmu, pagar-pagar rumahmu mungkin dengan hiasan-hiasan kecil. Katakan, Christmas is coming. Natal sedang datang. Dan kita teruskan berita ini kepada semua orang bahwa kesukaan bagi seluruh dunia. Ini berita yang membawa bukan presiden. Ini yang membawa bukan pejabat. Ini bukan orang yang penting, orang yang cerdas. Tapi ini berita lebih daripada mereka semua ini yang membawa. Yaitu malaikat Tuhan. Dan mari kita terima dengan sukacita. Ini berita yang luar biasa. Ada pesan yang spektakuler. Para malaikat dipakai kepada Sakaria. Gabriel berkata, jangan takut Sakaria. Kepada Maria berkata, jangan takut Maria. Kepada para gembala di padang Efata, malaikat-malaikat berkata, don't be afraid. Jangan takut. Jangan takut. God with us. Jangan takut sama apa yang sedang kita hadapi di dalam hidup ini. Jangan gentar. Jangan khawatir. Kalau berita Natal itu ada di dalam diri kita, God with us, Immanuel. Jangan takut. Jangan takut. Jalani. Karena Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan berkata, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan segala sesuatu possible, mungkin. Yang kedua, berita Natal berbicara
Tuhan mengutus malaikatnya dan para malaikatnya membawa pesan perlindungan. Malaikat-malaikat diutus untuk menjaga, untuk melindungi. Salah seorang pengkhotbah yang dipakai Tuhan luar biasa sudah meninggal sekarang. Dia mengadakan kebangunan rohani di Afrika, di Eropa, di benua Amerika, di Asia. Namanya Billy Graham. Di sebuah bukunya yang bertulis tentang pelayanan Tuhan, dia bercerita begini. Ada misionaris suami istri diutus ke suatu tempat di daerah pedalaman. Dan di pedalaman suku-sukunya masih kanibal. Suku-sukunya itu kejem. Dan ini suami istri ini sudah tahu ini kepala suku sama orang-orang suku ini akan membunuh misionaris ini. Lalu misionaris ini sama istrinya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, lindungilah rumah ini, keluarga kami. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi waktu orang-orang suku itu mendatangi rumah dengan senjata-senjatanya. Rumah itu ya dikelilingi oleh orang-orang yang tinggi besar. Lalu orang-orang di suku itu membatalkan untuk melakukan kejahatan kepada keluarga misionaris. Suatu saat ini kepala suku sama orang-orang suku ini bertobat. Lalu dia tanya kepada misionaris, kamu dulu pernah kami mau serang loh, kok ada yang melindungi kamu ya? Siapa mereka itu? Apakah kamu menyewa orang-orang dari suku yang lain untuk melindungi rumahmu itu? Misionaris itu berkata, tidak. Itu malaikat-malaikat Tuhan. Pesan Natal itu berbicara Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga, melindungi anak-anaknya. Maka Mazmur berkata, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Boleh enggak kita berdoa supaya Tuhan tolong pelayanan malaikat Tuhan? Iya. Kalau saya meninggalkan rumah saya selalu berdoa, Tuhan lindungi rumah saya ya. Jagai dengan malaikat-malaikatmu. Boleh enggak minta pelayanan malaikat? Boleh. Teman pelayanan saya, dia dipakai Tuhan untuk mengusir kuasa kegelapan dalam diri seseorang. Dia bilang begini, Pak Minggus, kalau saya mengusir kuasa kegelapan dalam diri seseorang, saya berdoanya begini, Tuhan tolong kirimkanlah malaikatmu untuk menguasai orang ini. Dan itu dilakukan berkali-kali. Dan orang yang kerasukan setan itu tidak seperti di film-film bisa melompat sampai ke langit-langit. Menganiaya tidak. Saya minta pelayanan malaikat Tuhan. Supaya eksorsisme, pengusiran ini berjalan dengan baik. Waktu Yusuf dan Maria melarikan diri dari Bethlehem menuju ke Mesir, dikejar oleh prajurit-prajurit Herodes. Dan mereka melewati padang berbukit yang pada waktu itu udaranya sangat dingin sekali. Lalu Yusuf melihat sebuah gua. Lalu masuk ke gua itu bersama Maria dan bayinya. Dan ada seekor laba-laba. Ini cerita ini guru-guru sekolah minggu mungkin tidak pernah dengar ya. Tapi ini ceritanya dalam tradisi. Seekor laba-laba itu kemudian membuat jaring untuk menutupi
pintu gua itu supaya angin yang dingin itu tidak sampai masuk ke pintu gua itu. Dan prajurit-prajurit Herodes tahu ada gua di sana. Lalu wah apakah sembunyi di sini? Tapi karena ada jaring laba-laba di sini, pasti tidak ada orang yang masuk di sini. Dan Yusuf, Maria dan bayi itu sampai ke Mesir. Dilindungi oleh malaikat-malaikat Tuhan. Yang ketiga, Gabriel menjumpai Sakaria, Maria. Malaikat-malaikat menjumpai gembala-gembala. Sakaria menulis lagu, nyanyian pujian kepada Maria, menulis lagu, nyanyian pujian kepada malaikat-malaikat bernyanyi dalam tim paduan suara yang megah dan hebat. Mereka menyanyikan pujian Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sakaria memuji Tuhan, Maria memuji Tuhan, malaikat-malaikat memuji Tuhan. Dan itu soal nyanyian. Maka Christmas ini adalah soal memuji Tuhan. Kalau malaikat-malaikat bernyanyi, kita juga bernyanyi. Suatu saat kita akan bertemu dengan mereka di dalam nyanyian surgawi. Sama seperti sebuah lagu kuno yang berkata, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu berjumpa di sana. Itu pertemuan yang indah. Nyanyian-nyanyian akan dibawa. Maka gereja kudus ini harus menjadi gereja yang bernyanyi. Paduan suara, anak-anak bernyanyi, kita bernyanyi. Kalau suaranya masih fals-fals, tidak apa-apa nyanyi. Tidak usah keras-keras tapi. Nanti suatu saat kita di surga tidak ada yang fals. Ya, semuanya akan bernyanyi bersama-sama dengan malaikat. Inilah malaikat-malaikat Natal. Yang membawa berita yang luar biasa. Berita keselamatan. Simpan di dalam hati yang memberikan penjagaan. Berdoalah untuk pelayanan malaikat. Yang ketiga, mari bernyanyi bersama malaikat memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyikan pujian. Bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu.
kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Bulan Desember ini Tuhan, kami memasuki bulan yang terakhir di tahun ini. Dan sungguh suatu anugerah Tuhan, kami bisa ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kekuatan, semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk malaikat-malaikat yang telah Engkau kirimkan kepada kami ya Bapa. Bersyukur Tuhan untuk malaikat-malaikat-Mu yang membawa kabar damai sejahtera, sukacita bahwa Yesus, Sang Penebus, Sang Juru Selamat hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat berita Natal ini Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Engkau mengirimkan malaikat-Mu untuk menjagai, melindungi kami di dalam segala hal kehidupan kami, di dalam segala hal pekerjaan kami, pelayanan kami, setiap hal yang kami lakukan Tuhan. Haleluya. Kami minta malaikat-Mu Tuhan untuk melayani kami, untuk menjagai kami ya Bapa. Amin. Sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat malaikat-malaikat-Mu yang selalu mengajar kami untuk mengucap syukur, untuk menaikkan puji-pujian di dalam mulut bibir kami, di dalam hati kami ya Bapa. Sehingga kami boleh senantiasa memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malaikat-malaikat-Mu yang selalu hadir di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati dan sertai kami ya Bapa. Sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami boleh menjadi pembawa-pembawa damai Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka boleh mengenal bahkan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Amin. Juru Haleluya. Selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pak Minggus Tuhan, Kau memberkati, menyertai setiap pelayanan yang beliau lakukan Tuhan, Kau memberkati sehingga boleh berdampak Tuhan bagi banyak orang, bagi banyak jiwa, berkati keluarganya juga. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, Kau memberkati kami semua jemaat yang sudah hadir pada siang hari ini ya Bapak. Kami boleh pulang membawa satu berkat spesial dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, kami siap juga untuk menerima perjamuan Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan yang disimbolkan oleh roti dan anggur. Apakah Bapak Ibu yang di bawah sudah mendapat semua atau ada yang belum? Yang belum bisa mengangkat tangan, nanti majelis akan melayani. Puji Tuhan, semua sudah ya. Yang di atas sudah semua ya. Puji Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Saya undang untuk majelis dan para rohaniwan maju ke depan. Mari kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya teramat mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Teramat mulia.
salibnya. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus? Tubuh yang menderita, tubuh yang disalibkan, tubuh yang penuh luka-luka, tapi semuanya dilakukannya untuk keselamatan dunia ini, keselamatan bagi kita. Dan kita yang percaya diampuni dosa-dosanya di masa lalu sampai sekarang ini. Kalau kita mengaku dengan kejujuran kita tentang dosa-dosa kita, maka Allah akan berbuat adil dan mengampuni segala dosa-dosa kita, karena Dia sudah menebus kita di kayu salib. Kasih-Nya yang begitu besar, Dia mengampuni kita, Dia menjadikan kita anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Maka lihatlah roti ini sebagai melambangkan tubuh Kristus. Mari kita disatukan bersama dengan Dia, kita pecahkan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman. Mari kita mengangkat cawan. Tangan kiri kita, kalau ada bagian tubuh kita yang sakit, mari kita minta mujizat Tuhan. Mari kita minta kesembuhan Tuhan. Mari kita minta pemulihan dari Tuhan. Entah tubuh yang sakit, jiwa yang lemah, mental yang lemah. Kita dekapkan tangan kiri kita. Karena perjamuan kudus ini, darah Kristus dan tubuhnya bukan saja menjamin bagi kita dan memberi obat bagi kita untuk kekekalan jiwa, bahwa hidup kita dijaminnya di dalam bumi ini dan sesudah kematian nanti, bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Bahwa darah Kristus menyelamatkan jiwa kita dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita menerima pembaruan dari Tuhan. Kita imani itu. Kita yakini, kita melihat dengan mata iman. Kita percaya bahwa kita tidak boleh takut terhadap apapun juga, karena kita sudah menjadi milik Tuhan, yang sudah diberi jaminan hidup yang kekal dan keselamatan. Maka dengan iman, seperti Yohanes berkata, lihatlah anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Dengan iman, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan, mengucap syukur. Musik akan mengalunkan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan dalam hatimu. Ucapkanlah terima kasih.
haleluya. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Oh, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Ucapkanlah syukur, ucapkanlah syukur, ucapkanlah perkataan iman. Tuhan, aku kuat bersamamu, Engkau besertaku, Engkau adalah Immanuel, Allah bersama dengan kita. Ucapkanlah kata-kata iman, iman yang kuat. Tuhan, Kau memulihkanku, Kau menyembuhkan. Oh, haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan. Oh, katakanlah, ucapkanlah terima kasih Tuhan, ucapkanlah syukur, syukur Tuhan, syukur ya Tuhan, syukur atas kebaikan-Mu, syukur atas keselamatanmu. Haleluya, kami puji Engkau. Oh, jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, sembahlah Dia, katakan Tuhan, Engkau juru selamatku, Engkau mengasihiku lebih daripada apapun juga. Tuhan, syukur kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi Tuhan, syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setelah engkau menerima tubuh dan darahnya yang disimbolkan melalui roti dan anggur, sekarang dengarlah perintah Tuhan itu. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang akan ditekankan dalam warta jemaat. Tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami sambut dan kami kenal. Silakan, apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir, ada satu ya menyampaikan selamat datang, selamat beribadah Ibu. Bapak Ibu majelis akan menyambutnya, silakan. Ada lagi yang lain?
Bapak Ibu majelis, ya minta tolong dilayani. Ada lagi mana? Oh, belakangnya Bro Ken, ya baru datang. Oh, ya silakan bangkit berdiri. Ya Bapak Bro, oke siap. Menyampaikan selamat datang. Ada lagi yang di balkon? Ya, sementara dilayani oleh Bapak Ibu majelis, ada beberapa hal yang ingin ditekankan. Akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Haris Juliawan Pratama dan Saudari Anissa Fatimatul Zahro yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember jam 11 siang di tempat ini oleh Bapak Gembala. Apakah kedua calon mempelai yaitu Saudara Tama dan Saudari Anissa hadir? Di manakah? Oke, berikan tepuk tangan, dukung dalam doa untuk kedua saudara kita, kekasih kita yang akan diberkati pada hari Sabtu tanggal 21 Desember. Ya, berita ini diumumkan mulai hari ini sampai tanggal 15 Desember. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Gembala paling lambat hari Minggu tanggal 8 Desember. Kemudian ada undangan dan berlaku untuk umum bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, akan diadakan seminar merupakan kerjasama antara GIA Kudus dengan Bamaknas Kudus. Seminar yang bertemakan menciptakan kesalingfahaman iman di tengah-tengah kemajemukan. Sebagai pembicara yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Pendeta Dr. Bambang Nursena. Ya, silakan hadir untuk mengikuti seminar yang sangat-sangat bermakna ini. Sekali lagi ini berlaku untuk umum bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Diadakan hari Sabtu tanggal 14 Desember jam 5 sore di ruang ibadah di tempat ini. Dukung dalam doa, hadir untuk menerima banyak hal melalui acara ini. Kemudian memasuki masa Advent, Natal dan Tahun Baru, seperti biasa kita adakan doa puasa. Doa puasa akan diadakan setiap hari Kamis, khusus Kamis pertama dan Kamis kedua jam 10 sampai jam 11 di ruang serbaguna lantai 1. Silakan hadir untuk mempersiapkan diri dan mendukung seluruh rangkaian acara-acara yang terselenggara dari masa Advent, Natal sampai Tahun Baru. Silakan hadir doa puasa hari Kamis, mulai Kamis pertama dan Kamis kedua jam 10 pagi. Kemudian dukung dalam doa untuk ke-9 saudara kita yang akan melaksanakan baptisan air besok hari Rabu tanggal 4 jam 4 sore. Hari Rabu tanggal 4 Desember jam 4 sore di tempat ini. Dukung dalam doa untuk ke-9 saudara-saudari kita ini. Dan untuk saudara-saudara yang akan melangsungkan baptisan air ini, kami menyampaikan selamat hidup baru di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja yang dapat disampaikan. Untuk informasi mengenai ibadah-ibadah perayaan seksi-seksi, Bapak Ibu Saudara sekalian silakan mengikuti atau mencermati di Warta Jemaat baik cetak maupun digital. Khusus untuk Natal pertama akan diadakan oleh seksi diakonia besok hari Senin tanggal 2 jam 5 sore, bukan di lantai dasar tetapi di lantai 1 ruang serbaguna. Perhatian untuk anggota maupun pengurus seksi diakonia. Itu saja yang dapat disampaikan, terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Yang merasa berulang tahun dari tanggal 25 November sampai tanggal 1 Desember. Silakan bangkit berdiri, Bapak Gembala akan berdoa untuk saudara. Silakan. Apakah ada? Iya, ada satu saudari yang berdiri, ada lagi yang lainnya.
Atau mungkin ada beberapa, oh ya ada lagi, dari Bapak Ibu yang belum sempat hadir dalam ibadah dan belum didoakan selama bulan November. Silakan bangkit berdiri. Ya, ada Becky di atas, ada 2 saudari yang ada di sini. Ya. Setelah dilayani oleh majelis, silakan duduk. Nanti Bapak Gembala akan mendoakannya. Iya, silakan. Menjelang Christmas ini gereja kita sudah mulai dihiasi ya. Jadi ada beberapa spot tim ibadah dan anak-anak muda dari Oksi menghiasi. Di bawah juga ada pohon Natal yang besar. Ini semakin tambah dekorasinya sampai pada Christmas dan Tahun Baru. Biarlah kita merayakan ini semuanya ya di dalam ibadah kita bersama, dan ada mungkin spot foto yang Bapak Ibu tertarik untuk berfoto dengan latar belakang dekorasi-dekorasi yang ada. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari ke depan. Dalam minggu depan ini kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan memberi kita kekuatan yang senantiasa. Karena Immanuel, God with us. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah raya yang kedua ini. Engkau telah hadir dan kami boleh menikmati puji-pujian, tamborin, musik, sambutan daripada tim Asher, dan dekorasi yang mulai dikerjakan, dan kami mau mempersiapkan Natal di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka satu persatu, tambah usia 1 tahun, mereka tambah hikmat Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat dalam masa depan. Tuhan melimpahkan kepada mereka, biarlah mereka semakin mengasihi Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang boleh datang mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan dan juga membawa persembahan, baik itu persepuluhan, persembahan Natal, persembahan untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang lain, tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau menjadikan mereka penuh sukacita, membuka pintu-pintu berkat yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit, penyakit. Tuhan tolong hibur, kuatkan, sembuhkan kepada para lansia yang terbaring di tempat tidur karena fisiknya sudah menurun Tuhan. Biarlah iman mereka tetap kuat dan sukacita Natal ada di dalam diri mereka. Kepada anak-anak remaja maupun anak-anak yang masih kecil sampai dewasa, Tuhan berkati studi mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka, karir mereka di kota ini dan di kota yang lain. Berkati satu persatu, lindungilah mereka, anak-anak-Mu ini memiliki masa depan yang luar biasa. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan. Engkau memberikan kekuatan, memberikan hikmat. Terima kasih, kami terus berdoa supaya gereja ini menjadi gereja yang bersahabat satu sama lain. Sehingga kami boleh melayani dengan sukacita bersama-sama. Kami berdoa mengucap syukur untuk pilkada yang sudah selesai, untuk Kota Kudus yang sudah aman, kondusif. Dan biarlah bupati yang terpilih boleh menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Juga memberkati presiden dan wakil presiden dan para menteri. Tuhan berkati supaya bisa membawa negara ini semakin maju. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan, biarlah bangsa-bangsa yang ribut boleh menyadari bahwa mereka harus duduk bersama-sama
dan tidak membuat penderitaan manusia semakin banyak. Jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan Allah, penebus kita, sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu hidupku. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta